Konversi bilangan adalah teknik mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lainnya, tetapi tetap memiliki arti dan nilai yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan dijelaskan kembali tentang konversi bilangan, yaitu adalah konversi bilangan dari oktal ke desimal. Cara mengkonversi bilangan oktal ke desimal adalah dengan mengalihkan satu-satu bilangan dengan 8 pangkat 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya dimulai dari bilangan paling kanan. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Di sini kenapa dikali dengan 8 pangkat 0? 8 di sini adalah basis oktal. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh di sini. 137 oktal itu berapa desimalnya? Maka 7, kita mulai dari angka paling kanan ya. 7 kali 8 pangkat 0 ditambah 3 kali 8 pangkat 1 ditambah 1 kali 8 pangkat 2, maka hasilnya adalah 7 ditambah 24 ditambah 64 sama dengan 95 desimal. 7, 24, 64 ini hasil dari kali ini. Coba diperhatikan. 137 oktal berapa desimal? Maka 1 kali 8 pangkat 2 sama dengan 64. 3 kali 8 pangkat 1 sama dengan 24. 7 kali 8 pangkat 0 sama dengan 7. Maka hasilnya adalah 95 desimal. Jadi 137 oktal itu sama dengan 95 desimal. Selanjutnya adalah konversi bilangan dari desimal ke oktal. Cara konversi bilangan desimal ke oktal adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 8 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasil baginya kurang dari 8. Hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga yang paling awal. Perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada pembagi, hasil bagi, sisa bagi. Contoh adalah di sini untuk soal 1327 desimal itu berapa oktalnya. Kita turunkan seperti ini dulu. 1327 dibagi 8 itu hasilnya adalah 165. Nah, ini tidak habis dibagi ya. Sekarang kita balik. 165 dikali 8 itu hasilnya adalah 1320. Nah, 1327 dikurangi 1320, maka hasilnya atau sisanya adalah 7. Selanjutnya adalah 165 yang tadi itu dibagi lagi dengan 8. 165 dibagi 8 hasilnya adalah 20. Nah, sekarang kita kalikan lagi. 20 dikali 8 itu hasilnya adalah 160. Sisanya adalah 5. Selanjutnya 20 dibagi 8 itu hasilnya 2. 2 kali 8 16. 20 dikurangi 16 maka sisanya adalah 4. Bilangan 2 ini, angka yang terakhir ini, kita kembali ke atas, itu kurang dari 8, maka ini adalah akhirnya. Selanjutnya adalah kita bacanya dari paling bawah ini ke atas. Jadi bilangan oktal dari 1327 desimal itu adalah 2457 atau dibaca dari bawah ke atas. Selanjutnya adalah konversi bilangan dari heksadesimal ke desimal. Cara mengkonversi bilangan heksadesimal ke desimal adalah dengan mengalihkan satu-satu bilangan dengan 16 pangkat 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya. Dimulai dari bilangan paling kanan. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Nah, di sini dikalikannya dengan 16 karena 16 itu adalah basis dari heksadesimal. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh soal 7A 9F heksa itu berapa desimalnya? Maka proses pengerjaannya adalah F kali 16 pangkat 0, kita mulai dari angka yang paling kanan ya, ditambah 9 kali 16 pangkat 1, ditambah A kali 16 pangkat 2, ditambah 7 kali 16 pangkat 3, di mana 15 itu hasil dari F kali 16 pangkat 0, karena F itu adalah angka 15, ditambah 144 dari 9 kali 16 pangkat 1, ditambah 2560 dari A kali 16 pangkat 2, ditambah 28672, itu hasil dari 7 kali 16 pangkat 3, maka hasilnya setelah ditambahkan atau dijumlahkan semuanya adalah 31391 desimal.
Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh soalnya. 7 kali 16 pangkat 3, itu hasilnya adalah 2867. Kemudian A untuk bilangan heksadesimal, itu A itu sama dengan 10 atau 10 kali 16 pangkat 2 sama dengan 2560. Selanjutnya adalah 9 kali 16 pangkat 1, hasilnya adalah 144. F, di sini F itu sama dengan 15 kali 16 pangkat 0 sama dengan 15. Maka hasilnya 31391 desimal. Kemudian konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Cara konversi bilangan desimal ke heksadesimal adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 16 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasil baginya kurang dari 16. Hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal. Apabila sisa bagi di atas 9, maka angkanya diubah. Untuk nilai 10, angkanya A, nilai 11, angkanya B, nilai 12, angkanya C, nilai 13, angkanya D, nilai 14, angkanya E, dan nilai 15, angkanya F. Kenapa harus diubah? Karena di sini sistem bilangannya adalah heksadesimal atau basis 16. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh soal berikut. Di sini ada soal 23600 desimal itu dikonversikan ke heksa, maka proses pengerjaannya adalah 23600 dibagi 16, ini adalah basis heksanya ya, 16. Hasilnya adalah 1475 ya, 1475 itu kali 16, maka hasilnya 23600. Maka di sini tidak ada sisa atau 0. Kemudian 1475 itu dibagi lagi dengan 16, maka hasilnya adalah 92. Nah, sekarang dibalikan. 92 dikali 16 hasilnya adalah 1472. Maka di sini sisanya adalah 3. Selanjutnya adalah 92 dibagi lagi dengan 16, maka hasilnya adalah 5. 5, balikan lagi, 5 dikali 16 itu hasilnya adalah 80. Jadi 92 dikurangi 80, maka sisanya adalah 12. Ketika ini kurang dari 16, berarti ini adalah hasil akhirnya. Jadi 23600 desimal heksanya adalah 5C30. Yang 12 ini, ingat, atau lihat di sini, nilai 12 angkanya adalah C. Jadi 5C30. Selanjutnya adalah konversi bilangan heksadesimal ke biner. Sama dengan konversi bilangan oktal ke biner. Bagi yang belum paham tentang konversi bilangan oktal ke biner, bisa dicek di atas sini. Bedanya kalau bilangan oktal binernya harus 3. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Kalau oktal binernya harus 3 buah, maka bilangan heksadesimal binernya itu adalah 4 buah. Misal kita konversi 2 heksa menjadi biner, hasilnya bukan 10, melainkan 0010. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada soal A7F heksa itu berapa binernya. Maka proses pengerjaannya kita bagi dulu seperti ini ya. A7F. A itu adalah 10, sedangkan 7, F 15. Nah, ini dari mana angka 10 dan 15? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi A itu 10, F itu 15. Maka binernya, untuk biner 10 itu adalah 1010. Sedangkan 7 binernya adalah 0111. Sedangkan 15 binernya adalah 1111. Kalau kalian masih tidak paham tentang biner ini, bisa dicek ya di link yang di atas untuk konversi bilangan biner ya. Maka hasilnya adalah 10111111111. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini. Jadi kalian tinggal memindahkan saja. Jadi prosesnya adalah di mana kalian pisahkan dulu bilangan heksanya, kemudian diubah menjadi biner, dan ingat binernya harus 4 buah. Di sini ada 4. Selanjutnya, konversi biner ke heksa, kebalikannya. Teknik yang sama pada konversi biner ke oktal, hanya saja pengelompokan binernya bukan 3 sebagaimana pada bilangan oktal, melainkan harus 4 ya. Kenapa harus 4 ya? Tadi karena heksadesimal. Contoh soalnya seperti ini. 11001101
biner, berapa heksanya. Maka angka biner ini dibagi dulu menjadi 4. Ya, seperti ini kita lihat ya. Kita pisahkan 4 buah angka ini ya. Yang pertama mulai dari sebelah kanan, 1011, 1011 itu garis. Seperti ini ya, pisahkan maksudnya. Kemudian angka selanjutnya pisahkan lagi 4 bagian. Kemudian setelah dipisahkan, kita lihat angkanya. 1101 itu desimalnya berapa? Itu desimalnya adalah 13. Sedangkan untuk yang satunya lagi, 1100 itu nilai desimalnya adalah 12. Maka hasilnya bilangan heksa dari 11001101 adalah CD. Selanjutnya adalah konversi bilangan oktal ke heksadesimal. Teknik mengkonversi bilangan oktal ke heksadesimal adalah dengan mengubah bilangan oktal menjadi biner, kemudian mengubah binernya menjadi heksa. Nah, jadi untuk konversi bilangan oktal ke heksa itu harus melakukan 2 kali konversi. Yang pertama itu konversi dulu bilangan oktalnya ke biner, kemudian dari biner lalu dikonversi lagi ke heksa. Contohnya seperti ini. 725 oktal itu berapa heksanya? Lihat di sini ada bilangan oktalnya itu adalah 725, sedangkan binernya 5 itu adalah 101, sedangkan 2010 dan 7 itu adalah 111. Nah, setelah didapat angka binernya, maka kita pisahkan lagi. Karena di sini akan dikonversi ke heksa, maka kita bagi lagi menjadi 4 angka binernya. Ini yang pertama 1, 2, 3, 4. Ini juga dibagi lagi menjadi 4, 1, 2, 3, 4, dan ini sisanya. Maka hasilnya 010 itu 5, 1101 itu D, dan biner 1 itu adalah 1. Maka bilangan heksa dari 725 oktal adalah 1D5. Selanjutnya adalah konversi bilangan dari heksadesimal ke oktal. Begitu juga dengan konversi bilangan heksadesimal ke oktal, yakni dengan mengubah angka atau bilangan heksa ke biner, kemudian diubah menjadi oktal. Sama dengan tadi, di sini dilakukan beberapa kali konversi. Yang pertama, kita konversi dulu dari bilangan heksa ke biner, kemudian dari bilangan biner nanti ke oktal. Contohnya seperti ini. Di sini soalnya adalah 1D5 heksa itu berapa oktalnya. Kita pisahkan lagi ya, seperti tadi. Di sini heksanya adalah 1D5. Dari heksa itu kita binerkan dulu. 5 itu 0101, sedangkan D itu adalah 1101. Sedangkan 1 binernya adalah 001. Selanjutnya setelah dikonversi ke biner, konversi lagi bilangan biner itu menjadi ke bilangan oktal. Yaitu dengan cara membagi 3. Bagi yang belum paham, silakan cek link yang ada di atas. Kita bagi 3, maka angkanya di sini lihat yang merah ini. Setelah dibagi 3 itu adalah yang pertama angkanya 101, yang kedua 010, yang selanjutnya 111, selanjutnya adalah 000. Nah, hasil dari konversi biner ke oktal untuk yang angka ini atau yang 101 adalah 5. Untuk yang 010 adalah 2, sedangkan yang untuk 111 itu adalah 7. Sedangkan yang ini terakhir adalah 00, oktalnya adalah 0. Maka bilangan oktal dari 1D5 heksa itu adalah 725. Jadi kesimpulannya adalah ketika kalian mengkonversi dari oktal ke heksa itu harus 2 kali. Yang pertama itu konversi oktal ke biner, terus dari biner ke heksa, itu baru didapatkan hasilnya. Kemudian kalau sebaliknya dari heksadesimal ke oktal, itu kebalikan dari yang tadi. Bilangan heksa itu dikonversi dulu ke biner, baru dikonversi ke oktal. Seperti itu. Sampai di sini penjelasan dari konversi bilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.